Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi tema kita kemarin tentang Babel ya, sebagai sejarah dan Babel sebagai simbol. Jadi kita masuk sudah ke dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 dan yang 18 ya. Kita ulangi dulu sebentar mengenai Babel ini. Jelas di sana dikatakan bahwa kota besar itu adalah perempuan. Dan kita tahu perempuan itu adalah simbol daripada gereja di seluruh Alkitab itu ya. Dan kita melihat bahwa Babel sebagai sejarah, kita sudah tahu itu bahwa Babel itu suatu kota pemerintahan manusia yang dibangun oleh seorang Nimrod ya. Dan Nimrod ini punya motivasi cari nama dan supaya jangan berserak. Dia artinya mengumpulkan orang untuk dia mencari nama, atau dengan tegasnya seperti yang dikatakan Nebukadnezar dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 30, bahwa dia bilang inilah Babel yang kudirikan untuk kemuliaanku. Jadi kita tahu bahwa motivasi daripada si Nimrod, kita sudah tahu Babel itu kota. Tapi kenapa dia masuk ke dalam kitab Wahyu sebagai simbol? Yaitu simbol gereja. Kita sudah tahu bahwa perempuan itu adalah kota besar itu. Perempuan di kitab Wahyu pasal 17 ini adalah gereja. Dikatakan di sana gereja pelacur. Kita sudah tahu, bahas kemarin. Kita tahu pelacur itu seorang perempuan yang menerima benih dari banyak pria ya. Sementara kalau seorang istri tentu dari satu pria saja, yaitu suaminya. Nah, kenapa perempuan ini dikatakan pelacur? Karena dia banyak menerima benih ya. Pertama, perempuan yang di Wahyu pasal 17 adalah perempuan gereja yang dia menerima firman Tuhan, menerima pemerintahan manusia, tapi juga menerima pemerintahan Elohim, tapi juga menerima pemerintahan manusia. Perempuan di dalam Wahyu 17 ini juga satu gereja yang menerima ajaran firman Tuhan, tapi juga menerima ajaran Bileam, Izebel, dan Nikolaus ya. Nah, itu sebabnya dia disebut pelacur sifat dasarnya, yang berbeda dengan perempuan di Wahyu pasal 12 ya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada tema yang baru terkait juga dengan Babel ini, yaitu penghakiman. Penghakiman Tuhan atas Babel ini, atas gereja, di mana masuk sistem pemerintahan manusia ke dalamnya, dan di mana gereja selain masuk firman Tuhan, tapi juga ajaran Bileam, Nikolaus, dan Izebel ya. Mari kita melihat dulu perempuan ini di pasal 17 ayat 3 ya. Saya bacakan dulu di sini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Ya, ini Rasul Yohanes cerita begitu. Dia dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Jadi Rasul Yohanes dibawa oleh malaikat itu ke padang gurun. Nah, padang gurun ini sudah simbol ya, dalam seluruh Alkitab itu simbol daripada disiplin Tuhan. Contohnya Musa didisiplin di padang gurun 40 tahun. Israel juga sebelum masuk ke tanah perjanjian didisiplin juga di padang gurun. Ya, padang gurun ini istilahnya suatu disiplin lah, pembentukan atau proses Tuhan sebelum seorang dipakai Tuhan. Ya, selalu itu begitu ya. Ini enggak artinya padang gurun itu selalu artinya yang jasmani padang gurun, karena Daud pun dia di padang gurun juga dia itu sebelum dia menjadi raja ya, dia proses dia itu. Nah, jadi perempuan ini
ada di dalam proses atau disiplin Tuhan. Ya, mengapa dia perlu didisiplin? Gereja ini, gereja pelacur ini, kenapa? Karena Tuhan mau membersihkan ini gereja ini dari campur aduknya itu. Karena Babel itu kacau ya, campur aduk, semuanya masuk ke sana. Tuhan kan rencananya dia mau menegakkan kerajaannya di bumi. Tapi ini alatnya itu gereja. Gereja itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kerajaan sorga ke bumi. Tapi ternyata alat ini, gereja itu sudah jatuh menjadi ribuan denominasi. Nah, denominasi itu adalah campuran antara pemerintahan Elohim dan pemerintahan manusia. Plus lagi dia tambah lagi ajaran Jebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolausnya itu. Sehingga Tuhan perlu membersihkan sistem pemerintahan manusia ini. Termasuk di sana ajaran dagangnya juga, Bileam tentunya. Semuanya lah akhirnya harus dibersihkan ini. Perempuan pelacur ini ya. Nah, itu sebabnya perempuan ini ditaruh dalam kondisi di sini dikatakan di padang gurun ya. Kemudian kita melihat lagi perempuan ini. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Nah, kembali binatang ini pun simbol daripada pemerintahan manusia. Artinya perempuan ini duduk, artinya perempuan ini ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Ya, baik itu dengan para manajernya, ya, denominasi itu semuanya itu kerajaan-kerajaan dengan para manajer-manajernya itu, ya, entah sebagai gembala sidang, entah sebagai macam-macam lah ya. Ini sistem pemerintahan manusia ini ya. Manajer itu melakukan apa? Rencana ya, planning, organizing, leading, controlling. Organizing itu hierarki ya, Nikolaus itu ya. Jadi ini sistem pemerintahan ini menopang gereja sehingga gereja memang menjadi besar dia. Ya, besar dalam arti bukan kudus. Nanti dibedakan antara Babel, kota besar, dengan Yerusalem yang mempelai Kristus, Holy City, kota kudus ya. Jadi gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia memang menjadi besar dia. Dia akan menjadi banyak gedungnya, banyak fasilitas, organisasinya rapi dan sebagainya. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Kalau saudara lihat gereja mula-mula, dia tidak ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Gereja mula-mula betul-betul ditopang oleh Roh Kudus, oleh sistem pemerintahan ilahi, di mana setiap anggotanya langsung kontak dengan Roh Kudus. Yesus langsung memimpin gerejanya melalui Roh Kudus. Tidak ada di situ sistem para manajer kerajaan-kerajaannya, denominasinya enggak, karena gereja memang belum pecah kan. Gereja di dalam gereja mula-mula itu kan organisme. Di mana kepalanya Yesus, tubuhnya ya itulah gereja. Kalau sekarang kan denominasi enggak. Kan kepalanya bukan Yesus itu. Kepalanya ya barangkali kalau ada sistemnya gembala sidang ya gembala sidang lah ya. Kalau nanti ada lagi entah apa sistem majelisnya atau bagaimana lah macam lah sistem. Karena sistem gereja itu ya, sistem pemerintahan gereja sama dengan sistem pemerintahan bangsa-bangsa yang lain sama ya. Hanya barangkali bentuk-bentuknya lah ya. Tapi sama prinsipnya ya. Nah ini gereja, ini perempuan duduk di atas binatang, itu artinya perempuan itu ditopang, perkembangannya ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Banyak hamba Tuhan atau pemimpin denominasi tidak tahu itu. Dia sangka nggak apa-apa. Karena Tuhan toh juga butuh manusia, pakai manusia di sini. Iya betul, Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai gereja untuk mendatangkan kerajaannya. Tapi Tuhan tidak mau memakai sistem pemerintahan manusia ke dalam gereja. Makanya Yesus bilang dalam Injil Matius jelas, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Aku tidak butuh pemimpin di bumi ini menggantikan aku. Aku langsung pimpin gerejaku, kata Tuhan Yesus itu. Hanya melalui Roh Kudus, sistem pemerintahan Elohim, di mana setiap anggotanya langsung berhubungan dengan kepala. Ini sudah lihat nih tubuh ya. Tubuh ini otoritasnya siapa nih? Otoritas hayat, life ya. Karena begitu life-nya mati ya matilah dia tubuhnya ini kan. Jadi setiap tubuh bergerak atas dasar hayat. Ya. Jadi
Kalau organisasi, dia nggak bergerak atas dasar hayat. Ya, organisasi bergerak atas dasar kepemimpinan, ya kepemimpinannya itu, hierarkinya itu, ada itu semuanya. Ya. Planning, organisasi, leading, control itu bergerak atas dasar itu. Para manajernya, pemimpinnya. Kalau di sini, organisme kan hayat. Itu beda sekali. Beda sekali. Ya. Nah, jadi para pemimpin Indonesia nggak sadar bahwa dia itu, gereja yang seperti itu adalah perempuan yang duduk di atas seekor binatang yang di Wahyu pasal 17 ini. Ya. Kemudian mari kita lihat, sambung lagi ya. Perempuan ini dikatakan di ayat 17 ayat 1, dia duduk juga, bukan hanya di atas binatang, dia duduk di tempat, ayat 1 ya baca ya. Mari ke sini, bagian bawahnya itu baca, saya baca. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan. Ini nanti kita lihat putusan, istilah Yunaninya krima ya, judgment atau condemnation. Putusan atas pelacur besar, perhatikan, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Tadi yang pertama duduk di atas binatang, yang kedua duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, sekarang air ini juga simbol ya. Mari kita lihat di pasal 17-15 ini, air itu apa? Karena dalam kitab Wahyu seringkali simbol itu langsung dijelasin apa itu artinya. Simbol itu ya. Dikatakan di sini, coba perhatikan. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana pelacur itu, wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi perempuan ini dengan kata lain, selain tadi dia ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, ya binatang, tapi juga dia ini adalah perempuan yang mayoritas. Karena dikatakan di sini, dia duduk di atas atau ditopang bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Yang jelas kelihatan dengan mata jasmani perempuan ini. Karena dia ditopang oleh bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Sementara kalau kita bandingkan perempuan di Wahyu pasal 12, dia adanya di langit. Secara spiritual, orang yang tidak masuk ke dalam dimensi surgawi, dia tidak bisa lihat perempuan di Wahyu pasal 12. Tapi perempuan di Wahyu pasal 17 itu jelas kelihatan dengan mata jasmani. Kenapa? Karena dia duduk atau ditopang oleh mayoritas, oleh bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Saya terapkan langsung ya. Gereja pemenang yang di Wahyu pasal 12 itu tidak bisa kelihatan. Karena itu tersebar di alam, di dimensi surgawi. Hanya orang-orang yang masuk ke alam dimensi surgawi, dia tahu ada gereja pemenang. Tapi kalau denominasi ini, perempuan Wahyu pasal 17, itu jelas kelihatan dengan mata jasmani. Gedungnya jelas, programnya jelas, gembala sidangnya jelas, kelihatan, semuanya serba kelihatan. Karena dia, dan itu mayoritas, banyak itu. Ya. Banyak dia, perempuan Wahyu pasal 17 ini. Saya sedang membuka dulu sebelum masuk kepada penghakimannya. Supaya kita bisa mengidentifikasi, mengenali. Ya. Karena di sini ada perintah ini di pasal 18 ayat 4. Ya, lalu aku mendengar, saya baca ya. Wahyu pasal 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Ini daripada Babel itu, daripada perempuan pelacur itu. Suruh, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan dikatakan di sini, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Karena perempuan ini, gereja pelacur ini akan masuk ke dalam disiplin Tuhan. Putusan ya, mari kita lihat dulu ya, pasal 17 ayat 1 ini. Mari sekarang kita masuk ya kepada penghakiman ini ya. Dikatakan di sini gini. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu, terjemahan bahasa Indonesia, putusan atas pelacur besar. Ini dari istilah Yunani, putusan itu krima. Artinya judgment, penghakiman, atau condemnation, atau penghukuman. Jadi ini perempuan di Wahyu pasal 17 sudah divonis oleh Tuhan. Ini kalau kita tarik mundur ke belakang, itu adalah cawan daripada malaikat ketujuh, cawan murka Tuhan. Jadi kalau kita lihat begini ya, Materai 1 dibuka,
1, 2, 3, 4 ada kuda putih, kita sudah bahas itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Materai 7 dibuka, langsung keluarlah itu sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sangkakala ke-7 inilah keputusan rahasia, keputusan Elohim, yaitu bahwa kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Selesai ini sebenarnya ini, pewahyuan ini. Hanya masuk ke pasal 12, detailnya. Nah, di dalam detailnya ini ada 7 tawan murka Elohim. Kita nggak bahas yang 1, 3, 4, 6, nggak bahas. Langsung aja kita bahas yang ke-7, yaitu tawan murka yang ditumpahkan kepada perempuan pelacur ini, gereja pelacur. Ini kalau kita lihat ya, dikatakan di sini 16 pasal 16 ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, ya. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu, ya. Katakan di sini lagi, maka teringatlah Elohim akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan penghakiman itu. Nah, ini kenapa dibilang sudah terlaksana? Seolah kayaknya udah selesai lah ya, setelah si gereja pelacur ini dihakimi. Karena memang setelah itu nanti setelah Babel itu hancur, pasal 19 masuk ke dalam perkawinan anak domba. Ya, jelas sudah mempelainya siapa. Karena selama gereja pelacur yang aku mempelai, kan sekarang juga para pemimpin denominasi bilang denominasi itu kan gereja. Walaupun jelas-jelas beda banget. Gereja mula-mula dengan yang sekarang ini kan pecahannya, denominasi juga namanya juga denominasi. Tapi kan sekarang dia dianggap gereja. Jadi nggak jelas yang mana gereja itu sebenarnya, yang mana mempelai Kristus ini. Nah, itu harus dihakimi dulu. Putusannya jatuh dulu. Ya, setelah itu barulah kelihatan inilah yang sejati mempelainya. Nanti kita sampai kepada mempelai anak domba itu. Tapi yang jelas ini dulu ya, penghakiman ya. Jatuh penghakiman di tawan yang ke-7 itu. Apa penghakimannya ini ya? Oh, satu lagi nih, perlu kita identifikasi dulu ini si perempuan pelacur ini. Dikatakan di sini pasal 17 ayat 6. Dia mabuk, ini lucu ya kalau sudah lihat ini 17 ayat 6 ya. Dan aku melihat perempuan pelacur itu tadi, mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sudah lihat nih. Perempuan pelacur ini, gereja pelacur ini membunuh ya orang-orang kudus, gereja para pemenang itu, dan saksi-saksi Yesus. Kalau saudara lihat sejarah ya, bisa tahu itu bagaimana orang-orang kudus, ada yang di tiang bakaran ya, ada yang dikucilkan oleh gereja pelacur itu ya, mabuk karena sudah 2000 tahun itu banyak sekali darah orang-orang kudus tercurah ya. Darah bisa darah jasmani, bisa juga darah dalam arti orang kudus dikucilkan ya. Itu sudah penuh dengan darah, minum darahnya udah banyak, darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus ya. Yang penterjemah Alkitab itu juga apa, John Wycliffe apa ya, apa John Huss itu mana itu ya, yang dibakar itu, yang pembakaran itu gara-gara menerjemahkan Alkitab. Ada tuh bukunya tuh, saya ada 2 bukunya itu yang mengenai itu, Mystery of Babylon itu ya. Jadi dikatakan di sini gereja pelacur ini mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Makanya itu dia. Dan juga kalau ada umat Tuhan pemenang ini suruh keluar dari situ. Jangan ambil bagian dalam ajaran William Nikolaus dan ini apa dah? William Nikolai Jebel ya. Jangan ambil bagian dalam sistem pemerintahan manusia dalam gereja itu yang kacau balau itu. Jangan ambil bagian situ. Ya, karena nanti siap penghakiman di akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan, penghakiman itu pasti jatuh ke dalam
gereja pelacur itu. Karena itu harus diyakini dulu, baru ketahuan yang mana mempelainya, ya kan? Nah, mari kita di pasal ini satu lagi ya, pasal 17 ayat 14. Ini ada yang disebut para pemenang ini. Ya. Jadi supaya kita tahu bahwa para pemenang itu bukan orang-orang hebat dalam dunia kekristenan. Bukan orang-orang hebat dalam dunia denominasi ya. Karena justru denominasi itu para pemimpinnya itulah yang menopang ajaran Bileam, Nikolaus dan Izebel ya. Jadi para pemenang itu siapa? Di sini dibilang ini di pasal 17 ayat ke-14 dibilang di sini. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang pertama terpanggil, kedua dipilih, baru yang ketiga setia. Ini yang dua ini pasif ya, ini adalah hak kedaulatan Tuhan. Dipanggil, karena dalam dunia Kristen itu banyak yang dipanggil, tapi sedikit nanti yang dipilih. Kalau saudara tahu kan ada hamba ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kan nggak semua, ada gadis-gadis bijaksana, ada yang 5, ada yang bodoh. Ini semuanya orang Kristen itu ya, orang terpanggil. Perumpamaan pukat itu ambil ikan, ada yang nanti ikan itu dipilih. Banyak kan dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada lalang, ada gandum, itu awalnya sama itu, tapi nanti kelihatan bedanya. Jadi para pemenang itu bukan orang-orang hebat, enggak. Dia adalah karena kedaulatan Tuhan, Tuhan sendiri yang memanggil, tapi juga memilih, bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih. Nah, tinggallah para pemenang ini oleh anugerah Tuhan, dia belajar setia. Belajar setia, ya, dengan panggilannya. Ya, dia setia tidak mencemarkan diri. Kita sudah bahas itu, mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan pelacur. Bukan kepelacuran jasmani maksudnya. Kepelacuran dalam arti ini, ajaran Izebel, Bileam, Nikolaus. Ini para pemenang itu tidak ambil bagian. Ya. Kemudian mari kita melihat ini penghakimannya apa ini ya. Dikatakan di sini, dikatakan penghakimannya hanya berlangsung 1 jam. Cepat ya. Terjadinya pada 18 ayat 10 ya. Sebentar lagi ya, 18 ayat 10. Saya baca ya. Celaka engkau hai kota yang besar, ini dia Babel ini. Hai kota yang kuat, ini perempuan itu ya, gereja ya. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Baru ayat 11 pedagang-pedagang di bumi menangis dan sebagainya. Jadi penghakiman atas gereja pelacur ini akan cepat dia. Tidak berlarut-larut lama gitu, enggak. Tapi begitu dia dihakimi, berarti kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali. Nah, saya mau, ini pandangan saya ya, opini ya. Opini saya, COVID itu adalah mulainya penghakiman kepada gereja pelacur itu. Dengan COVID ini kan nggak bisa lagi gedung itu terlalu dimuliakan. Ya. Orang-orangnya apa semua di jemaatnya dibuyar seolah begitu ya. Hanya permulaan ya. Belum, masih ada lagi karena penghakiman ini harus sampai kepada titik Babel tidak bangkit lagi. Ini mana ya? Pasal 18 ya. Ini dikatakan di sini ini tadinya dia bangga ya. Dia bangga, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, aku tidak pernah berkabung, tapi ternyata Tuhan menghakimi dia ya. Ini dikatakan di sini Babel itu tidak akan bangkit lagi. Ini pasal 19 ini ya, bukan di situ ya. Dikatakan di pasal 19 ini, ayat berapa ini ya? Dikatakan ini tidak akan bangkit lagi, dilemparkan ke laut ya. Dan tidak akan bangkit lagi. Oh ya nih, ayat 21 ya. Bagian tengahnya itu ya. Demikianlah Babel, kota besar itu, perempuan pelacur itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Artinya gereja sudah dibersihkan dari sistem pemerintahan manusia ya. Babel yang adalah campuran sistem pemerintahan Elohim plus sistem pemerintahan manusia itu dilempar ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ya, nggak akan bangkit lagi aja ya. Tapi satu lagi yang saya mau tambah nih, sifat dasarnya si perempuan ini. Dia punya ilmu sihir. Sihir dalam gereja Babel ya. Sihir dalam gereja pelacur ini. Ini perhatikan nih. Ayat 23 pasal 18 ya. Dia punya pedagang dua. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-besar bumi dan
dikatakan ini, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Pelacur tapi ngaku mempelai, ya. Hamba Tuhan, hamba uang tapi ngakunya hamba Tuhan. Tapi dia punya ilmu sihir sehingga semua orang percaya. Bangsa-bangsa di sini banyak yang percaya, kecuali tentu umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan tahulah bahwa itu perempuan pelacur, ya. Oke lah, coba kita ambil kesimpulan aja dulu ya, karena ini panjang juga kalau mau bisa cerita ini ya. Nah, semoga yang dengar ini hanya umat pilihan Tuhan lah ya. Karena dia bisa sakit hati. Nah, itu dia nggak percaya bahwa denominasi itu gereja pelacur, nggak percaya itu. Bahwa denominasi itulah yang diuraikan di Wahyu pasal 17-18 dan nasibnya itu di pasal 19 tak akan bangkit lagi. Ya, kalau orang yang hanya dipanggil nggak dipilih, iya dia nggak ngerti, nggak bisa ngerti. Ya, itu makanya jangan lemparkan mutiaramu kepada babi, nanti diinjak-injak itu. Mutiara itu pewahyuan, ini pewahyuan nih, kan kita wahyu. Jadi kesimpulannya suatu perbandingan lah antara perempuan di Wahyu pasal 12 dengan perempuan di Wahyu pasal 17. Perempuan gereja di Wahyu pasal 12 itu menghasilkan sons of God, putra Elohim yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Itu gereja pemenang ya. Yang di pasal 12 itu dibahas itu. Tapi yang di pasal 17 itu menghasilkan penghakiman dan tidak akan bangkit lagi itu gereja pelacur itu. Ini kontras ya. Kesimpulan saya sekarang merupakan suatu memperbandingkan supaya lebih jelas lagi. Nasib daripada gereja pasal 12 itu melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya itu nanti. Sementara yang ini denominasi gereja pelacur akan dihakimi dan tidak akan bangkit lagi, ya. Inilah kira-kira kesimpulannya. Haleluya. Amin.